Sipep Group. Inilah contohnya back 5538. 5538. Ini. Sehingga pengembangan Akar. lebih besar dan jarak Pabrik yang masih belum dapat pengetahuan bilangnya buah Malaysia, buah nggak bagus, itu salah Malaysia. Makanya kita Ini yang kurang umum lah ya. Ini kalau bibit bagus Pak, kalau bibit nggak bagus kan ada buahnya gitu. Ini semua mutar ya. ada yang hitam juga. Nah, jadi soal warna nggak jadi masalah, tapi kita jangan, kita yang Oke, sudah sampai. Agrogati. kesehatan. Pada hari ini kita ulama yang telah mau menerima kami untuk berbagi sedikit pengalaman tentang perkebunan sawit di Lampung. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya reuni juga ini pada Pak ya. Aku juga pernah di Sipep hampir 12 tahun. tempat sawit Pak. Ini kami terima kasih atas sambutan Bapak Manajer dan stafnya ya Pak ya, telah disambut kami dan diberi ruang untuk tatap muka bersama. Dan sini kami petani ini kan banyak yang awam Pak, belum tahu apa, taunya ikut aja. Padahal di perkebunan itu kan yang dikejar kan produksi Pak. Tiap hari kuncinya di produksi, berapa ton berapa ini ya Pak ya. Kami itu kan awam, dalam per hektarnya itu rata-rata 5 kuintal Pak. Nah kan jauh dari target. Sedangkan TBT itu kan bisa 3 ton Pak ya, per hektar per bulan ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Nah rata-rata bimbing bagaimana pola tanam dan pemberian pupuk yang bagus dan benih yang bagus itu Pak. Salah satunya. Ya walaupun kita hanya sepintas Pak, tapi kan bisa kita bawa pulang nanti atas bimbingan Pak Iwan, mantan perusahaan juga ya. Walaupun sedikit aja ya. Nanti Pak Ekonomi lihat, misalnya orang ini juga mau lihat paritas, Ya. PKS, ada Sriwijaya, yang pinggir jalan aja Pak, yang tidak menyusahkan kita mengaksesnya. Nah itu Pak, salah satu paritas dan yang selama ini kami tahu kan hanya PPKS, Sopindo ya Pak ya. Itu yang terkenal di Medan ya, Parihat ya. Ada Perdan. BLRS. Nah, jadi kan kami ingin tahu kalau PPKS itu kan tingkat kronisnya agak tinggi gitu loh. Kalau bisa kami milih paritas yang lain yang memang kronisnya agak rendah. Karena kronis itu kan nggak bisa diatasi Pak, karena faktor genetik sih Pak ya. Kita sama-sama diskusi nih Pak. Hanya sedikit ilmu tentang tani kan. Pak itulah Pak yang kami ingin gali dari pertanian ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Pada dasarnya kami dengan senang hati menerima Bapak Ibu untuk lihatkan lokasi kita. Tapi kondisi hujan yang terus-menerus belakangan ini, Pak, ya, jalan kita rusak. Bukan walaupun demikian, kami akan berusaha untuk membawa Bapak. Kita lihat karena mobil-mobil kita ini mobil yang memang nggak bisa masuk. Nah, nanti kita lihatkan yang di pinggir jalan ya, Pak Tristan ya. Kita kondisi lihat ini. Karakteristik varietas ini Pak itu berbeda-beda. Setiap jenis itu pasti beda. Nah di kami yang menggunakan yang pertama itu Pak, kami pakai topas. Ya, topas 1. Nah, topas 2 juga ada, tapi topas 2 itu susah dapatnya Pak. Kami pesan topas 2 itu kebanyakan di cancel karena mereka tidak ready. Terus kita juga pakai Sriwijaya SJ 5 kita pakai Pak. Ya, SJ 5. Kenapa? Karena pelopannya lebih pendek. SJ 3 pelopannya lebih panjang Pak. Terus kita juga pakai Dami Mas. Ya, Dami Mas. Bukan Dami Pak ya, Dami Mas. Nah, Dami Mas dari Sinar Mas punya.
Nah, terus kita juga untuk tahun ini kita pakai Sokpin, Pak. Sokpin itu ada 2 ya, yang gande sama yang lame. Itu juga kalau Sokpin dia agak ribet, Pak. Kenapa? Kita harus tentukan persentase berapa persen yang lame, berapa persen yang gambe. Ya. Terus kita juga pakai yang sekarang ASD Bakri, tapi sekarang kita tidak ambil lagi ASD Bakri. Jadi untuk kita sekarang fokusnya ke situ, Pak. Topaz dan Dimas. Kita masuk Verdan. Verdan saya rasa Bapak tidak lah. Mahal, Pak. $2 satu butir. Tambahnya, Mas. Ditambahnya $2 berarti ada 30.000. Sedangkan yang lain itu sekitar 9 ribuan. Nah, 8.000 atau 9.000 ya. Tapi Pak Diko ini pakai topi sampurna aja. Ya. Kalau yang semi klonal yang SK itu biasanya lebih mahal 1.000 perak. 2.000-an. Iya, 2.000 perak. Nah, kalau untuk produksi, Pak, kunci produksi itu cuma satu. Ya, itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengharapkan produksi kita tinggi menyamai dengan perusahaan, tapi kalau kita tidak mengukur seperti punya perusahaan, ya kenapa? Karena pupuk itu sumber dia, unsur hara dia untuk berfotosintesis, Pak. Nah, jadi kalau dia tidak ada bahan makanannya, apa yang mau dia masak? Nah, jadi kuncinya itu, Pak, satu, Pak, pupuk kalau untuk produksi. Nah, di Yang kita ini kemari, ini kemari, ini kemari 9. Oh, itu lah yang dibilang Iya, 9 ke iya. 9. Iya. tapi kalau kita nyebutnya 7,8 di sini. Kita ukurnya kemari. Iya. Iya. Dari sini kemari tanaman 7,8. Berarti 15 meter. 15,6. Jadi barisan ini kalau 9 kita tanam yang tengah ini 4,5 Tengah, ya. seperti itu, Pak. Iya, ya, Pak. Terus dia seperti itu. Itulah jarak terbaik, Pak ya. Iya. Optimal. Kita nggak tanam lurus, Pak. Kita tanya ke Bapak. Nah, penyinarannya nggak rata, Pak. Kalau ini kan titik apa jaraknya kan dari penyinaran matahari itu masih waktu kecil ya kalau pendapat saya ya. Nah, itu penyinarannya merata. Gitu. Karet tanamnya lurus, Pak. Rata juga penyinarannya. Beda komoditi. Karet kan lurus tanam kita, Pak. Tapi Ya. daunnya kan Nah. nggak selebar sawit. Nah, jadi Pak, ini Pak ya, saya kasih buka kan. Karena sawit ini, Pak, kalau kita lihat dari atas itu bentuknya lingkaran. Nah, ya bulat. Jadi kalau kita tanam dia rata, segimpat, bulat itu nanti ada space yang kosong, Pak. Jadi kita pakai ini kenapa? Lebih mengoptimalkan lahan. Makanya kita pakai dia tanamnya seperti ini, segitiga. Kenapa? Karena dia bulat. Kalau dia bulat-bulat dia nanti ketutup semua. Ibaratnya gini, bandingkan gini dengan gini. Nah, kalau ini kita buat rata, karena ada kosong, Pak. Tengahnya kosong. Iya kan? Nah, tapi kalau kayak gini, Penuh. full kan? Nah, itu dia salah satu konsepnya, Pak. Kenapa dia kita tanam seperti itu, mata 5. Ya, soalnya tidak overlapping. Kalau kayak gini nanti ada areal yang tidak optimal, kita bilang kosong. Kita begini kan dia optimal semua. Ya, tidak. Kenapa? Karena kita untuk menentukan dosis pupuk, kita itu pertama itu melakukan sampel daun, Pak. Sampel daun. Di kami. Sampel daun kami kirim ke kita ada lab, ya, ada lab, nanti orang lab yang akan memberikan rekomendasi ke kita. Nah, jadi kita tidak ada patokan umur 10 tahun ini dosisnya itu tidak. Jadi bisa dia sama umurnya tapi dosisnya berbeda. Itu bisa di kita. Itu pun banyak. Tapi kalau secara rata-rata ya, kalau untuk pupuk itu kita ini ada datanya sebenarnya. Nah, di racun pun kita, Pak, tidak sembarangan kita tentukan dosis dan tidak sembarangan juga kita tentukan semprot. Kenapa? Karena kalau kita kelebihan dosis, kita sudah boros racun. Kalau kurang dosis, dia tidak mati. Kita sudah rugi waktu, kita sudah rugi tenaga, ya. Jadi kita yang memang harus tepat, Pak, tepat dosis. Nah, di sini kita ada bagi. Kami punya untuk rekomendasi penyemprotan. Nah, kita bagikan juga dia per umur tahun, Pak, kalau yang ini. Ya. Tapi rata-rata kita pakai yang sistem
tidak pakai yang kontak. Nah, ya kita pakai sisteming untuk gulma lunak, kita tidak pakai kontak. Nah, untuk dosisnya itu kita pakai hitung pertama Pak, kita hitung dosis blanket Pak ya, kalau kita sebut blanket itu dosis yang total 1 hektar kita semprot. Nah, jadi dari dosis total yang kita semprot contohnya 2 liter per hektar, itu blanket total. Nah, yang mau kita pakai itu berapa? Itu kita hitung lagi Pak. Nah, cara hitungnya bagaimana? Yang pertama itu kita tentukan dulu berapa luas piringannya. Ya, contoh untuk piringan kan dia kan Pak bentuknya lingkaran. Pasan piringan yang mau kita semprot, ya kan? Nah, terus apa lagi kita semprot? Pasar pikul. Nah, pasar pikul berapa lebar pasar pikul kita Pak? 1,2. 1,2. Panjangnya berapa? Panjangnya 2,5. 250 meter. Nah, 250 meter itu satu pasar pikul. 250 meter kali 1,2. Nah, 1 hektar kita ada berapa pasar pikul Pak panjangnya? Sekitar 400 atau 500 lah Pak ya. Nah, berarti kita ada dapat luasan pasar pikul sama luasan piringan. Pokok. Mukunanya. Supaya dipantangan mukuna. Ya keuntungan mukuna ini Pak, dia memasukkan gulma yang ada di mana-mana. Terutama yang gulma lunak sama anak kaya. Makanya kalau itu udah tutup, kita yang udah terbantu. Makanya kami tadi nyemprotnya nggak seluruh kita semprot, hanya 30% saja. Karena di sisa dari 30% itu ada koperkrom. Satu lagi namanya kalau ada ilmiahnya itu dapat memfiksasi N. Nitrogen. Ya, jadi perangkap menambah N. Ya. Karena kacangan itu kan ada bintil-bintil akar. Ya kan? Itu juga dia menambahnya. Jadi tolong dikasih penjelasan cara mengendali Hama. tanaman tersebut. Kalau untuk hama tikus kita ada Pak. Kita sebetulnya di sini kebetulan nggak ada Pak ya. Kita ada namanya red biting. Itu pakai umpan. Racunnya keleret jenisnya. Keleret. Nah, sebetulnya hamanya itu banyak. Termasuk yang kepala hitam Pak. Iya. Itu sama baik. Apa yang utama dari hewan itu? Itu dulu hama babi. Kita namanya zingplet Pak. Kita pakai zingplet, kita pakai seng, ya. Kita belah. Ukurannya berapa? 30 kali berapa kali 60 lah. Kita lubangi secara apa? Pakai segitiga, pakai cetakan ya. Nanti kalau sudah dilubangi, cetakannya kita keluarkan. Tajam dia Pak, tajamnya ngarah ke bawah. Kita pasang pakai kayu. Kayunya tuh kalau bisa kayu tempe ini Pak. Jadi pas Kayu merah. Untuk tanaman yang sudah panen, kita pupuk, peletakan pupuk juga itu penting Pak. Ah iya. Ya, jadi yang lain peletakan pupuknya itu Pak jangan di dekat batang, batang. tapi agak menjauh. Ya, kalau Jaraknya. kami Pak meletakkan pupuk itu di arah rumpukan. Kenapa? Kain, urea, mop, RP itu kita buat arahnya di rumpukan. Ya, dekat di rumpukan. Dan lagi Pak, kalau Bapak panen, ya kita tahu Pak, yang punya pribadi lah ya kan, pasti malas menurunkan pelepah. Ya, itu sudah pasti. Kalau dari kami, itu kalau bisa dia Pak, yang untuk sudah egrek dia songgo 1. Pelepah itu, jadi ada pelepah yang menumpang buah itu. Nah, kita di agronomisnya dia sekitar 48 pelepah satu pokok untuk yang sudah panen ya. Tapi kalau dia tanaman yang masih kecil, masih pakai dodos, itu songgo 2 Pak. Berarti Songgo 2 pelepah di tinggal. bawah. Ah, 2 pelepah. Dan pelepahnya Pak kalau panen diturunkan. Bapak potong, taruh di rumpukan rapi Pak. Kenapa? Ya, ini pupuk gratis Pak, pupuk organik. Ya, pupuk gratis. Sayang kalau Bapak buang sembarangan. Iya Pak. Dan kami Pak ya, itu pakai penanda Pak. Ini berarti dia sudah dipupuk urea.
ya. Tanda. Ya. Ini apa Pak? Cerit. Kesrin. Nah, ya. Yang putih CU. Mikro. Jadi kami tanda. Jadi kalau saya datang mengecek mereka mupuk, yang saya cari ini. Nah, berarti sudah dipupuk tandanya. Warnanya apa? Itu kalau kami itu ada sendiri kriterianya ya. Berapa yang jantan? Jadi kalau ada bapak sudah jumpa hamparan bapak, dia ada yang jantan 1-2 pokok, biarkan Pak. Biarkan Pak. Kalau cuma 1-2 pokok Pak ya, biarkan. Kalau jantan yang buah yang masih itu Pak. Ini buah yang ada itu yang jantan yang giant Pak, kita bilang, yang besar dia batangnya kan. Nah itu kan. Diganti ya. Tapi kalau yang kayak gini ganti. Kalau yang kayak gini yang ada jantannya, biarkan Pak. Kenapa? Untuk membantu Penyerbukan. ya kalau bapak harapkan betina semua, saya nyerbukin Pak. Bapak kayak gini semua Pak. Mintanya iya. Mintanya iya ya kan. Udah terlalu banyak, ya bapak kurangilah. Beneran buah itu Pak. Yang kamu nyantam kayak gini Pak. Karena ini bapaknya nanya. Jadi kenapa tinggalkan sebagian Pak? Jangan bapak bunuh semua. Kenapa? Untuk membantu penyerbukan bapak. Foto Pak. Nah, ini gini. Ini boleh lah dibawa. Ah, ini boleh untuk contoh. Ini gini. Itu ada. Pasang pelapor. Fungsinya itu biar sumur babi itu. Iya. Nah, gini ya Pak. Kan? Daripada segitiga ya. Peduli ini. Ya, jadi ini nanti nggak akan menusuk congor ya Pak. Nah, iya. Karena babi itu kelemahannya di congornya. Bapak lempar ya congor pakai batu pingsan dia tuh. Ini Mana ngelemparnya nih ngeri. itu dia lemparnya susah. Ya Pak ya. Jadi mau seng pelat, mau gelombang, gunakan seng bekas bisa dibentuk kayak gini ya. Asal penokoknya itu dari besi L tajam. Ditekuk, digerinda, pakai gagang kayak penokok, kasih bantalan kayu, tokok ini. Jadi seperti parutan kelapa. Bukan polos, orang ini 10 cm. 30 kali 60 tadi lah kurang lebih. Makanya Pak, aku selalu Pangin. pangin 2 ton Berapa kan. yield per hektar per bulan? Sekitar 1,8 2 ton ya. Per hektar per bulan. Kualitas sokpin. per hektar per bulan. Jadi Bapaknya tadi jelaskan semua kualitas. Dijual umum juga kok. Tapi kita enggak 1 meter jarak. 1 bibit itu jaraknya 1 meter. Kita tanam semua. Nanti dia ini mukul semua. Iya, hidup semua. Lama kelamaan karena dia direkam kita semprot. Nah, lama di mana tempat-tempat yang terang dia tinggal situ. Yang terang ada. mikro. Habis. Jadi 2 hari dia jadi. Kalau dibui dia. Kacang itu. Itu biji ya, biji beli. Kita itu kan biji yang ada, tapi kita bikinkan dulu di sini kita polybag. Oh gitu. Polybag itu yang seperempat polybag, 4,5 kilo bisa digulirkan. Jarak itu bentukan nanti di. Ya kalau kita nanam di sini Pak, di LTR seperti ini, kita tanamnya di sini Pak. satu aja. 1 meter 1 meter 1. Nah, di situ aja, yang lainnya nggak perlu ditanam. Kenapa? Nanti ini menjadi sarankan, tapi karena cara yang lama ini masih diikuti oleh pemanen kita sekarang, ya kita masih selalu gunakan aja bawah kita ingatkan supaya nanti yang ketika di sini kita susun lepas ini menjadi sisi ya kalau di situ segini jauh kan itu supaya mengikat dia ketika nanti pelepahnya sudah dikasih di sini ya disinilah tumbuh akar-akar yang makan itu. Nah, kita nanti bentuknya jangan di sini aja. Di sini aja kita sebenarnya pintar orang gitu. Kecuali yang borat tadi ya. Borat dekat batang ya. Borat dekat batang ya. Kalau dilihat yang sebenarnya tanaman yang sudah besar begini 2 meter. 2 meter ya. Karena ini masanya kan hampir 2 meter. Ada skopin kan ya, skopin 2 tapi kok mana ya? Bentuknya beda-beda ya. daunnya lain-lain. Kalau putih ya. Buaya beda kan?
Di pembibitan PT Agrokati Lama. Klonal. Ya, demi klon. Tapi ada yang dua sekaligus. Tunggu pas ini lah ya. Ya. Kemarin tuh mungkin kan kalau nanti mungkin mau semai sendiri ke Camba ada perluasan pribadi ya. Tapi kalau mau tanya keunggulan bibit nanti tanya Pak Diko. Semua katanya sama. Itu untuk persiapan kita dari kelas nanti Pak. Nomor WA bisa tahu nih orang Ukuran 55 ya. 55 kali 38. Umur 3 bulan ya pindah situ ya. Iya. Double tune. Sing deh. Kota sih, mau apa? Asli banget. Mau air bang deh, ngarep, terang. Mupuk ini langsung ya, tabur langsung. Pupuk kandang. Langsung tinggi pupuk SP3. Nah ini baru mantap ini pembibitannya nih. Polybagnya ukurannya. Oke, saudara-saudara, anggota PSR kita pada saat ini field trip di lokasi Nuseri, yaitu di PT Sipep Group. Inilah contohnya back 5538. 5538. Ini. Sehingga pengembangan Akar. bawah lebih besar dan jarak antara ini sekitar 60 kali 60. Jaraknya ya. Ya. Seharusnya kalau memang aturannya sebenarnya 90 kali 90, tapi ini cukup karena mau langsung ditanam, bukan untuk penyisipan. Jadi mantap. Mantap. Ketua kelompok tani Lembak Sawit dari Kecamatan Padang Ulak Tanding. Kita lagi field trip ini bersama-sama di PT Perkebunan. Ayo kami foto ke Bapak. Bapak. Ais. Ya, satu hari kalau kita ada libur kita datang jalan-jalan ya Pak, no problem, kita sharing, no problem Pak. Ya. Bapak tengok kita kalau petani kan tak ada modal banyak Pak, berusaha tak apa bisa macam Pak kami kan bilang ya kita punya implementasi begitu. Tapi kos ini Bapak tengok yang mana yang terbaik untuk Bapak, yang model kita kan kita kena tengok nilainya juga. Dan ada juga macam jangkus daripada pabrik. Bapak kena aplikasi itu paling bagus Pak. Untuk image TBM, betul. TBM. Ya, kosnya murah, macam. Kalau saya rasa 1 ton itu kalau abunya bagus 15 kilo. Kalau abunya Nggak ada masalah. Abu pun lagi bagus. Iya. Penyerapan lebih cepat. Iya. So kalau kita paham kalau kita petani memang kita tidak bisa beli semua pupuk. Iya. Ini dah perkara-perkara yang bisa kita ambil dan kita lakukan. Buat begitu Pak. Kalau ada Pak. Nanti Bapak siap. Pikirnya nanti Bapak nggak ada bos, sebenarnya enggak. Jadi masa itu akan tertanggulamin semua, tapi biasanya dia di Quickstarter itu akan lebih banyak kerasa hasilnya di kita gitu Pak. Kalau kita kan sengaja PT ini Pak ada masanya ini. Misalnya 200 atau 400 hektar pertama ini untuk tahun ini, besok 500 hektar lagi, besok misalnya 400. Jadi dalam setiap bulan ini ada hasil terus walaupun nanti akan replanting. Tapi kalau kita itu harus benar-benar yang mana yang mau dipilih antara 456 itu yang biasa, karena ada tipenya juga. Waktu itu ada di Papua juga katakan janjang sedikit tapi bobotnya besar. Kalau masalah di 6 yang kayak gitu, 64 itu betul. Jadi yang kayak gitu nanti jangan misalnya ada kata orang bilang Pak
Janjang kami kok sedikit, tapi buahnya besar. Daripada janjang yang kecil, buahnya banyak. Ada juga itu yang namanya Costa Rica, janjangnya dia nggak berat, tapi banyak. Nah, banyak cara untuk buat banyak. Semiklonal SK. Oh itu tuh SC. Yang itu yang beda bro. Nah inilah yang dinamain irescen. Kalau mentahnya hijau, masaknya oranye. Orang pabrik kan berarti masak. Hijau jangan kau dodos. Tapi pabrik yang masih belum dapat pengetahuan bilangnya buah Malaysia, buah nggak bagus. Itu salah mereka. Makanya kita Ini yang kurang umum lah ya. Ini kalau bibit bagus Pak, kalau bibit nggak bagus mana ada buahnya gini. Ini semua mutar deh, ini dapat ke depan lagi nih. ada yang hitam juga kan Pak. Nah, jadi soal warna nggak jadi masalah. Tapi kita jangan, kita yang Dia akan penuh terus buahnya. Kalau kita pupuk tahun Oh ini kalau mau disemprot boleh nggak? Disemprot nggak apa-apa. Yang ditanam lagi. Kalau kita termasuk kalau kita biarkan generatifnya naik, awalnya kecil. Sama kayak orang jangan kawin muda. bawa buah. Itu yang harus dijaga seterusnya sampai dia umur 13 tahun. Nanti harus songgol 1. Setelah 13 tahun. 13 tahun. Kenapa songgol 1? Biar mudah Bapak. Hektar yang dodok 100 orang masuklah. Yo, sendiri ngambil sekarang. Oh pamit ya Pak ya. Jalan itu tadi. Dia kasih ya kan balik ke arah kita juga cuma baik keluargaan jadi ada kami dari juga jadi mereka juga membuka keran kalau mau puas sebelum bapak ini menjadi ya Pak ya mereka siap juga tinggal kapan lain kali jangan bawa anu lah bawa kopi boleh bawa gula merah ya kan Kita nggak bisa orang pribadi. iya Datang Pak, kami mau lihat kebun Bapak, nggak boleh Pak. Ini ada SOP-nya. Ini karena dari Pak Irwan, terus ini lagi ada surat dari apa? Kelompok. Kita layani. SOP tetap kita jalanin. Jadi nanti mau lihat lagi ke kebun di Dengi, oke silakan nanti Pak. Tapi 2 jam dari sini ke daerah Murataro, ya. Tadi memang bapak ini nawarkan ke sana, cuma kita waktu terbatas, jadi aku yang dekat aja.